Fenomena ngejomblo karena gak laku atau sering disebut incel. Udah pernah denger belum? Ada sebuah kondisi di luar negeri yang disebut incel atau involuntary celibate, yang artinya ngejomblo karena emang gak ada pilihan lain. Mungkin istilah kasarnya adalah jomblo karena emang gak laku. Istilah incel ini mulai terkenal ketika ada seseorang yang diduga punya gejala incel ini ngebunuh beberapa laki-laki di Amerika Serikat dengan nabrakin mobilnya ke berjalan kaki di trotoar. Dia diindikasikan sebagai seorang laki-laki yang ngerasa lebih hebat dari laki-laki lain. Gejala ini muncul ketika dia ngerasa bahwa banyak perempuan yang gak suka sama dia akibat dia overqualified atau terlalu bagus buat perempuan manapun. Akhirnya dia jadi ngerasa bahwa hidup jadi jomblo garis keras adalah takdirnya. Di Amerika Serikat, kaum incel ini banyak ngelakuin kejahatan dan ngebentuk komunitas yang sering ngelakuin kekerasan. Secara psikologis, emang gejala ini bisa dijelasin dari banyak sisi. Bisa dibilang kalau mereka ini punya sisi narsisistik yang over banget, dimana dia ngerasa dirinya itu yang terbaik, jadi perempuan itu nggak layak buat dia. Bisa juga dijelasin sebagai kesalahan berpikir, dimana dia ngelakuin rasionalisasi atas permasalahannya. Dia yang sebenarnya nggak diminatin dan nggak diinginkan perempuan, dirasionalisasi jadi dia yang nggak mau sama perempuan, karena perempuan yang berdampingan sama dia harus satu level. Mungkin dalam bahasa Indonesia, penyakit ini tuh kayak pepatah, buruk rupa cermin dibelah. Kualitas diri yang gak baik lalu nganggap orang lain gak paham bahwa ada kualitas super di dirinya. Di antara banyak analisis, kemungkinan seseorang bisa punya sisi narsisistik yang tinggi dan rasionalisasi yang salah itu mungkin analisis yang paling masuk akal. Dalam analisis lanjutan, sisi narsisistik dan rasionalisasi itu kalau bergabung dan dibesar-besarin terus-menerus dalam kepala bahwa mereka harus dibilang hebat, biasanya jadi timbul kecenderungan buat ngelecehin orang lain. Semakin sering atau semakin parah dia ngelecehin orang lain, semakin dia ngerasa hebat. Puncak dari ngelecehin orang lain buat munculin rasa hebat itu mungkin aja dengan ngelakuin pembunuhan massal. Masuk akal kalau ada orang super narsis mikir bahwa orang lain itu nggak layak hidup. Kalau emang diri sendiri jelek dan nggak laku, fakta ini sebaiknya jangan disangkal tapi diterima. Berdamai dulu deh sama kenyataan ini. Abis itu ya usaha semaksimal mungkin buat jadi orang yang menarik. Bukan dengan mikir yang aneh-aneh dan akhirnya jadi ngelecehin orang lain. Banyak banget kok cara buat jadi orang yang menarik. Menarik itu nggak sedangkal ganteng atau cantik bawaan lahir. Punya banyak uang atau punya jabatan kok. Orang bisa menarik itu karena otaknya, karena kepribadiannya, atau karena prinsipnya.